Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan ujian akhir semester kali ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini di ujian akhir semester pada mata kuliah Kaidah Tafsir, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul mutlak dan muqayyad. Kata mutlak dari segi bahasa berarti sesuatu yang dilepas atau tidak terikat. Dari akar kata yang sama lahir kata talak, yakni lepasnya hubungan suami istri, sehingga baik suami maupun istri tidak saling terkait. Beragam rumusan definisi pakar tentang mutlak. Ada yang memahaminya dalam arti lafaz yang menunjuk substansi sesuatu. Sebagaimana adanya substansi itu, ada lagi yang menyebutkan bahwa mutlak adalah lafaz yang tunggal, yang berbentuk nakiroh, yang ditampilkan bukan dalam bentuk negasi. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa ia adalah lafaz yang menunjuk suatu atau beberapa satuan dari segi substansinya, tanpa ikatan apapun. Misalnya, jika kita berkata kaki, maka ini adalah lafaz yang tunggal yang menunjuk alat yang digunakan untuk berjalan atau berdiri. Lafaz ini tidak terikat oleh sesuatu yang membatasi pengertiannya tersebut. Ia mencangkup semua fungsinya. Kemudian definisi muqayyad. Muqayyad dari segi bahasa berarti ikatan. Ikatan yang menghalangi sesuatu, yang memiliki kebebasan gerak. Secara istilah, mutlak ditemukan juga banyak sekali definisi. Misalnya, lafaz yang menunjuk pada sesuatu, atau beberapa satuan yang diberi ikatan berupa lafaz yang terpisah darinya. Nah, ada lagi yang mengartikannya sebagai lafaz yang mengandung penghalang, sehingga makna tidak seluas biasanya sebagai akibat dari adanya penghalang. Demikian muqayyad adalah lawan dari mutlak. Sebagai contoh, jika kita berkata Muslim Indonesia, maka ini adalah lafaz yang muqayyad, karena tidak lagi mencakup setiap muslim di seluruh dunia, tetapi terbatas pada muslim yang berwarga negara Indonesia saja. Kemudian pembagian mutlak dan muqayyad ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kesamaan dalam sebab dan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesamaan dalam sebab tetapi berbeda ketepatan hukumnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam sebab dan kesamaan dalam hukumnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, perbedaan dalam sebab dan hukum. Yang pertama tadi saya akan jelaskan
kesamaan dalam sebab dan hukum. Yang pertama ya, qayyidnya pada hukum di sini sepakat ulama menjadikan yang mutlak muqayyad. Kemudian yang kedua, qayyidnya pada sebab mayoritas menjadikan mutlak muqayyad. Lafaz mutlak menjadi muqayyad karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal bertentangan. Seperti halnya puasa untuk kafarah sumpah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafartu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun." Yang artinya, barang siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itu kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Puasa itu muqayyad atau dibatasi dengan at-tatabu, yaitu berturut-turut, seperti dalam qiraat Ibnu Mas'ud, "Fasiyamu salasata ayyam mutatabi'at." Maka puasalah 3 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua, kesamaan dalam sebab tetapi berbeda dalam hukum, seperti halnya berwudu dan tayamum dalam konteks batas membasuh tangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku. Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Oleh karenanya bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Yang ketiga, perbedaan dalam sebab tetapi kesamaan dalam hukum, seperti sanksi hukum bagi yang menzihar, atau sanksinya adalah memerdekakan hamba sahnya, dan membunuh mukmin tanpa sengaja. Sanksinya adalah memerdekakan hamba sahnya yang mukmin. Kafarah zihar. Kafarah zihar merupakan jenis kafarat untuk suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Seorang suami dilarang menyamakan istrinya dengan ibunya. Hal ini bermaksud untuk menghargai istri dan tidak membanding-bandingkan dengan ibunya. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Al-Mujaddilah ayat 4. Kafarah pembunuhan tersalah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahnya yang beriman. An-Nisa ayat 92. Kemudian yang terakhir, perbedaan dalam sebab dan hukum, seperti
memotong tangan bagi pencuri, dan membasuh tangan sampai siku bagi yang berwudu. Apa yang berkaitan dengan tangan pada kedua contoh di atas merupakan dua hal yang berbeda, baik sebab maupun hukumnya, sehingga masing-masing teks berlaku tanpa saling mempengaruhi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.